Selatan Kalimantan merupakan mendapat julukan dari masyarakat luar yaitu sebagai paru-paru dunia. Sekarang kita berada di salah satu hutan yang ada di Desa Tumbang Miwan. Perjalanan kali ini saya akan mengajak Sobat Jas Merah sekalian yang setia menonton pada hari ini. Kita akan, sesuai janji saya waktu itu, kita akan menjelajah hutan atau melihat situs cagar budaya dari Batu Babuy yang terletak di Desa Tumbang Miwan. Kita akan kupas tuntas apa yang termuat dan terkandung di dalam situs. Ya pemirsa, perjalanan kali ini cukup melelahkan karena rintangan atau jarak tempuh waktu ke Batu Babuy itu kalau melalui jalan darat agak sedikit sulit sebab kurangnya akses yang memadai, seperti tidak adanya perbaikan jalan dan sebagainya, sehingga kesulitan. Ini saya kurang lebih makan waktu beberapa menit untuk ke Batu Babuy itu sendiri, dan kita harus berhadapan dengan lumpur, ditambah lagi sapi dan sebagainya yang kalau kebetulan dia itu tidak jinak, dia bisa menanduk kita. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu bukti dari keterbatasan akses menuju sini, terutama melalui jalur darat, karena jalan ke Batu Babuy ini agak sedikit sulit ya pemirsa. Sebab bisa dilihat jika hujan tempatnya itu berlumpur, jadi kita kadang kaki kita bisa tenggelam kalau diistilahkan ya. Perjalanannya cukup ekstrim dan unik sekali ini. Bisa dilihat kaki saya sedikit terbenam ke bawah. Nah, kita sedang berada di tepatnya di Kaleka Lewu Barat sendiri, tempat situs cagar budaya Batu Babuy. Di belakang saya kita akan melihat beberapa reruntuhan sandung atau tempat penyimpanan tulang belulang suku Dayak yang menganut ajaran agama Hindu Karian. Nah, ini merupakan sebuah peninggalan atau reruntuhan sandung. Bisa kita lihat tangganya ini dinamakan Lampat Tangga Liau. Berjumlah ya kurang saya tahu juga karena di atasnya itu terlalu sudah rusak rupanya. Ini berbahan dasarkan kayu ulin. Bisa kita maknai sandung merupakan bukan hanya sekedar bangunan semata, bangunan rumah untuk tulang atau untuk mereka yang sudah ditibahkan, tetapi itu adalah simbol atau bukti cinta kasih orang-orang yang masih hidup terhadap sanak saudara mereka yang telah tiada, yang telah mereka pulangkan ke sorga atau Lewu Tatau. Nah, ini adalah sandung, bangunan sisa reruntuhan sandung orang pada zaman dahulu. Bisa dilihat ini salah satu buktinya, tonggak sejarah peradaban masa lalu di dalam Kaleka Lewu Barat ini. Ini adalah dihi atau tiang sandung yang terbuat dari kayu ulin, tempat orang menyimpan tulang belulang pada zaman dulu. Kita juga akan melihat tiang sapunduk ya. Nah, ini lumayan tinggi ya tiangnya. Ini adalah diperkirakan adalah tiang sapunduk karena kita lihat dari atasnya itu memperlihatkan wajah gambaran atau wajah manusia. Bisa dilihat tingginya dari permukaan tanah menjulang ke atas, tinggi sekali ya. Mungkin saudara-saudaraku sudah tidak sabar dengan yang namanya Batu Babuy. Kini saya buktikan Batu Babuy itu tempat dan awal sejarah bisa terjadi. Nah, ini
adalah batu babuy. Bisa kita lihat di sini juga termuat beberapa tanda. Nah, ini salah satu pecahan gerabah orang pada zaman dahulu. Pecahan berupa mangkok, diperkirakan ini adalah mangkok. Nah, batu babuy ini mengandung dua versi dalam cerita. Tapi yang saya terbitkan adalah versi umum. Jadi beginilah ceritanya. Hendun babuy atau babi itu yang basaluh atau berubah menjadi batu itu katanya setelah istri Hendun memegang babi yang dibakar. Tapi menurut versi yang lainnya, versi yang orang-orang yang tahu atau pakar dalam sejarahnya itu menyebutkan bahwa babuy atau babi yang berubah menjadi batu ini setelah kaki Hendun dia sentuhkan atau dia sentuhkan ke dalam batu ini. Di sini ada bekas kaki Hendun yang dapat kita lihat berikut ini. Nah, jadi posisi Hendun menurut versi yang lain, posisi Hendun ketika ia meninggalkan Kaleka ini, meninggalkan Kampung Baras, dan setelah dia menjadi gaib, jadi begini kakinya. Nah, begini. Ini kita gambarkan atau kita deskripsikan babi. Jadi kaki Hendun setelah dia memegang gong dan jagau atau ayam jantan, jadi begini dia. Lalu kemudian babuy atau babi itu berubah menjadi batu, dan jadilah ini batu babuy. Konon katanya, menurut cerita, batu babuy ini bisa beranak pinak layaknya manusia. Setelah ada guntur atau kilat yang bergemuruh di atas langit, dia langsung beranak. Tapi itu hanya mitos karena tidak diuji kebenarannya. Nah, ini adalah telapak. Nah, ini bekas kaki Hendun. Dapat kita lihat, ini adalah bekas kakinya. Bekas kaki daripada Hendun sudah disembuhin. Nah, menurut masyarakat sekitar ini merupakan anaknya, tapi tidak ada bukti ataupun deskripsi yang menggambarkan secara rinci bahwa ini anaknya. Nah, ini bekas kakinya. Jadi biar saudara-saudari tidak salah persepsi, di sini saya akan menjelaskan. Itulah penjelasan singkat daripada cerita batu babuy itu, dan inilah bukti fisiknya yang dapat kita lihat sebagai warga masyarakat Desa Tumbang Bimbang maupun warga masyarakat pendatang dapat melihat ini. Banyak yang salah persepsi juga menganggap bahwa batu ini adalah istri Hendun yang berubah menjadi batu. Bukan, itu adalah babi yang mereka jamu atau yang mereka sebagai jamuan mereka ketika acara perkawinan itu terjadi. Nah, mungkin memang seutuhnya tidak mirip seperti babi, tapi inilah bukti nyata dari folklore atau cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Desa Tumbang Bimbang. Seperti yang kita lihat, ada beberapa bekas, saya tidak tahu juga ini bekas apa, entah itu karena usia atau apa. Nah, ini juga bekas kakinya. Ini bekas kaki Hendun itu. Ini juga bekas kakinya. Kalau dalam istilah Dayak itu disebut minjok. Kita kan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Jadi kita minjok, jadi seperti ini, ya begini. Nah, dan begini. Nah, seperti itu.
diistilahkan dalam bahasa Dayak itu minjok, saya lupa juga dalam bahasa Indonesia itu apa. Nah, inilah bentuk dari batu bawi itu. Di sini merupakan awal tonggak sejarah masyarakat desa Tumbang Miwan itu. Hendun ini tidak ada satupun keturunannya karena dia itu gaib, dan tidak satupun orang yang mampu mendeskripsikan ciri fisiknya itu seperti apa. Kalau Sangen Pakang atau yang bergelar Mangkalima Hujan Panas itu bisa dideskripsikan karena keturunan langsungnya ada. Saya tahu orang-orangnya yang ada di desa Tumbang Miwan ini, keturunan dari Sangen Pakang itu. Karena saat saya sekolah, guru saya ada bercerita. Jadi Sangen Pakang itu ada kaitannya dengan Singa Aras dan Dambung Matan. Nah, kita sebagai masyarakat Dayak harus tahu apa itu cerita rakyat, apa itu legenda dan sebagainya. Nah, mungkin pada episode atau segmen berikutnya saya akan membahas tentang Sangen Pakang. Sangen Pakang itu jadi begini, ciri-cirinya itu orangnya agak-agak pendek, ya seperti itu, dan suka membawa mandau, manangking mandau dalam bahasa Dayak. Dia itu merupakan seorang pahlawan yang bergelar Pangkalima Hujan Panas. Dia beragama Islam, tapi sebelumnya dia itu memeluk agama Hindu Kaharingan. Nah, sebagai masyarakat Dayak, tentu kita mengetahui bahwa sejarah itu sesuatu hal yang tidak tabu lagi dalam kalangan masyarakat, karena mata pelajaran sejarah itu ada dipelajari dalam ranah bangku sekolah. Mungkin itu saja yang saya paparkan seputar batu bawi ini. Ini merupakan sebuah jihik sandung. Diperkirakan orang yang memiliki sandung ini orang yang terkenal atau basebut dalam bahasa Dayaknya, orang yang kenamaan, yang memiliki jabatan Dambung Temanggung. Kita juga lupa ada sejarah di sini. Orang Tumbang Miwan ini yang bernama Temanggung Lapas dari Kampung Baras, dia mewakili perwakilan dari desa Tumbang Miwan. Entah, saya nggak tahu apakah yang dimaksud dengan Temanggung Lapas itu Dambung Matan atau apa, saya lupa. Dia mewakili perdamaian yang ada di desa Tumbang Anoy atau Damai Dayak Tumbang Anoy. Nah, kita bisa lihat tangga sandungnya. Nah ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak tahu lagi sampai belakangnya. Ini merupakan tangga sandung yang berjihi atau bertiang tunggal, karena orang yang memiliki sandung ini cukup berpengaruh dalam masyarakat. Dibuktikan dengan tangganya yang kita namai sebagai, atau dalam bahasa Sangiang itu orang Kaharingan menyebutnya lampat tangga liau, yaitu model tangga seperti ini yang menandakan orang tersebut berpengaruh dalam masyarakat. Nah, jadi begini bentuknya. Di dalam ekspedisi kali ini saya juga akan mengajak kita untuk lebih cinta akan kearifan lokal seperti budaya, cerita rakyat dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu wujud keprihatinan saya, wujud daripada simpati saya sebagai generasi muda untuk menelaah atau menelusuri sebuah jejak peradaban zaman dulu atau disebut kaleka. Karena yang namanya upacara tiwah itu dipenuhi dengan rentetan, seperti di sini juga dulu, mungkin zaman dulu itu sering dilaksanakan upacara tiwah. Karena tiwah itu tidak hanya sekedar elegi semata, karena dalam setiap mantra atau syair yang dikembangkan oleh Balian atau Basir itu mengandung makna-makna sakral yang harus kita maknai, karena
Tiwah itu bukan ritual adat, melainkan itu merupakan sebuah ritual keagamaan suku Dayak Ngaju yang menganut agama Hindu Keharingan. Terkadang kita salah persepsi, menganggap bahwa ritual tiwah itu adalah adat, tapi itu adalah ritual keagamaan, lebih tepatnya ritual keagamaan umat Hindu Keharingan. Jadi begitu. Mungkin setelah ini saya juga akan memperlihatkan beberapa keindahan alam yang ada di Desa Tumbang Miwan ini. Mari tetap ikuti jejak saya di acara Jas Merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Di samping saya ini bisa kita lihat itu adalah, kalau dalam bahasa Dayaknya itu, di Dayak Ngajunya disebut daun kajang. Biasanya masyarakat sekitar, tidak hanya di tempat ini, tidak hanya di daerah Tumbang Miwan ini, bahkan sub-sub suku Dayak yang lainnya menggunakan daun ini sebagai bahan dasar topi, atau dalam bahasa Dayak Ngajunya itu disebut tangguilayah. Itu bisa dipergunakan untuk misalnya seperti kita bertani, berkebun, itu bisa digunakan sebagai pelindung kepala kita. Ya, seperti layaknya fungsi topi pada dasarnya. Ini adalah salah satu keunikan dari hutan yang ada di Kalimantan. Mungkin tidak hanya di Tumbang Miwan sendiri. Ini adalah daun kajang untuk orang membuat topi tangguilayah kalau bahasa Dayak. Bisa kita lihat tingginya daun ini, bisa dibuat untuk genteng juga. Kalau orang pada zaman dulu, kalau rumah betang, sangat-sangat ciri khas dari hutan kita itu, yaitu menyimpan banyak potensi seperti sumber daya alam. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara, di perjumpaan akhir kita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Sobat Jas Merah yang telah setia menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu sangat berarti bagi saya. Dan sekarang, satu pesan saya, kebudayaan bukan hanya sekedar urgensi semata, tapi itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang patut kita pelajari, telaah, dan maknai secara bersama. Terima kasih.